Halo, kembali lagi bertemu dengan saya di sini sebagai kolektor saham. Hari ini tanggal 28 Mei di mana bursa kita sudah mulai libur. Jatuhnya libur panjang ya, karena sampai Juni lah pokoknya. Ya walaupun itu menjadi salah satu kekurangan atau yang bikin kita lumayan terganggu ya, karena terlalu banyak libur di bursa kita. Jadi hari ini kita sudah bisa membuat update bulanan portofolio pribadi saya, karena akhir bulan sudah ditutup di tanggal 27. Di update Porto kali ini mungkin ada suatu hal besar yang saya lakukan, terutama dalam bulan Mei, karena saya telah memutuskan untuk full berinvestasi hanya di saham-saham syariah, karena ya jujur saya adalah Muslim ya, dimana di beberapa tahun terakhir saya mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Ini sedikit cerita ya. Selama saya berinvestasi di saham-saham terutama perbankan konvensional, itu secara tidak langsung atau mungkin kalau dipikir secara logika memang tidak ada hubungannya dengan usaha saya di kehidupan nyata. Namun yang saya alami, yang saya jalani selama saya berinvestasi di saham-saham non-syariah, saya mengalami hal-hal yang mengganggu di kehidupan nyata. Terutama di bisnis, saya sering mengalami kerugian, lalu saya sering menghadapi kesulitan, dan beberapa kali saya tes atau saya coba buktikan sendiri ketika saya menghilangkan beberapa saham syariah atau non syariah itu bisnis lumayan kembali normal, seperti saya ditegur oleh yang di atas ya. Namun setelahnya saya kembali berinvestasi seperti biasanya, dan situasi tersebut selalu berulang. Namun di bulan Mei ini, khususnya sejak awal Mei ya, saya sudah bulat untuk memutuskan untuk meninggalkan saham-saham non-syariah, terutama perbankan konvensional. Dimana kemarin seperti yang teman-teman lihat di update bulanan sebelum-sebelumnya, bahwa mayoritas porto saya diisi oleh Bank BRI dan sempat menerima dividen ya beberapa kali. Hal tersebut juga memuncak ketika bisnis saya di bulan April-Mei terutama, itu mengalami hal-hal yang sangat besar. Saya mengalami kerugian dan lain hal. Jadi saya semakin bulat memutuskan untuk keluar dari Bank BRI dan menjual keseluruhan saham tersebut beserta dividen-dividen yang pernah saya terima. Jadi kebetulan juga di saat itu BRI masih minus, dan setelah saya hitung-hitung minusnya pas untuk menghilangkan dividen-dividen yang pernah saya terima. Jadi saya memutuskan untuk cut loss dengan kerugian total itu tepat sama dengan jumlah dividen yang pernah saya terima dari Bank BRI.
Jadi hari ini saya sudah tidak memiliki saham-saham non syariah. Namun hal tersebut juga membuat saya harus mengubah strategi dan juga tentunya mengulang dari awal membangun Porto ini. Jadi bisa kita katakan bulan Mei adalah titik balik dari Porto saya. Hampir bisa dikatakan mengulang dari nol ya, walaupun ada return dari suku-suku yang saya terima, kupon dari suku ya. Oke, kita akan mulai bahas sedikit cerita. Namun teman-teman yang mungkin masih memegang BRI, ini hanya disclaimer ya, ini hanya terjadi pada saya. Saya hanya bercerita tentang pengalaman pribadi saya. Namun ke depan saya kalau membahas mungkin masih akan membahas ya. Namun untuk di Porto mungkin saya tidak akan membeli saham-saham bank konvensional lagi. Namun jika ada hal-hal menarik saya akan tetap bahas untuk teman-teman yang selalu setia menonton channel saya. Oke. Dengan modal yang sempat saya tambah kemarin dengan total menjadi 200 juta. Di saat ini saham secara keseluruhan saya ada di angka 20 juta 700-an. Dan di obligasi belum banyak perubahan ya. Masih di 5 suku. Lalu kas RDN yang lumayan tebal. Nanti kita akan bahas tentang komposisinya ya. Dan dividen atau kupon yang sudah saya terima, terutama dari awal tahun ini dari obligasi saja ya. Sekitar 2.600.000. Dan floating saat ini secara keseluruhan Porto, saham dan obligasi itu sekitar 1,3% atau 2.600.000. Dan net asset value saya sekitar 200 juta sekian ya. Jadi kalau bisa dikatakan memang ini sangat terpengaruh oleh keputusan saya yang saya ceritakan tadi, di mana sebelumnya jika di total mungkin return Porto saya sudah mencapai 8% dalam setahun terakhir. Termasuk dividen ya, bahkan lebih ya, karena sekarang BRI sudah di 4.000, hampir 4.500 kalau nggak salah. Jadi tentu saya sudah mendapatkan capital gain juga kalau belum saya jual ya. Tapi keputusan sudah saya ambil dan saya akan terus memegang keputusan ini ke depannya. Jadi saat ini memang sangat rendah returnnya, bisa kita katakan Porto ini tidak bertumbuh dalam setahun terakhir ya, hanya 1,3%, itu sangat jauh di bawah target. Dan juga inflasi berada di angka 3%, 2-3% kemarin ya. Jadi saya memang mengalami penurunan nilai Porto secara tidak langsung ya, walaupun di sini masih hijau, namun secara rupiah ini tentu saya mengalami kerugian. Lanjut ke dalam komposisi. Saat ini saya memegang cash yang lumayan tebal, karena juga saya memiliki planning untuk membeli IPO CDIA lumayan besar. Saya alokasikan karena biasanya memang IPO seperti itu penjatahannya sangat sedikit. Jadi mungkin saya berencana akan membeli banyak ya, walaupun dapatnya nanti juga dikit, tapi setidaknya lebih banyak dari biasanya. Dan komposisi untuk saham itu hanya sekitar 10%, lalu 25%-nya obligasi. Saya masih membuka peluang untuk membeli obligasi ke depannya ya, sampai setidaknya 12 suku. Jadi
itu total sekitar 120 juta karena saya satu jenis akan membeli 10 juta biasanya. Karena itu return 10%, jadi per tahunnya dapat 1 juta untuk hedging aset ya. Total cash 64%, masih cukup tebal ya. Namun ini tidak menutup kemungkinan untuk saya perkecil lagi karena porto ini baru dan saya masih baru titip sendal di beberapa saham yang sudah saya beli, yaitu di masih 10% ya. Jadi target saya nanti mungkin akan menyamai obligasi komposisinya, bahkan lebih ya, maksimal 50% dari porto. Kita akan ke saham yang sudah saya beli. Sejauh ini masih ya 20 juta, masih sangat sedikit ya, hanya 10% dari total porto. Jadi saya setelah membuang BBRI, di mana sebelumnya saya hanya berfokus maksimal di 3-5 saham. Yang terakhir itu kalau nggak salah cuma 3 saham ya dalam porto saya. Itu juga sebenarnya tidak sesuai dengan planning saya, di mana diversifikasinya sangat kurang. Saya terlalu over di BBRI. Sekarang saya mulai fokus ke saham-saham yang hanya berdividen. Namun saya mungkin juga butuh saran dari teman-teman ya, karena strategi saya sekarang belum pakem, karena ini adalah hal baru bagi saya, hanya membeli saham-saham syariah. Jadi saya mungkin sedikit kesulitan untuk memaksimalkan return karena saya belum memiliki atau pengalaman di menyusun porto dan strategi hanya saham-saham syariah. Karena di pandangan saya memang saham yang layak untuk atau saham terbaik di Indonesia itu memang saham perbankan ya. Karena konsisten membagi dividen, lalu juga pertumbuhannya mengikuti perkembangan ekonomi. Jadi selalu bertumbuh ya. Semakin maju negara ini juga perbankannya semakin maju. Jadi mungkin saya core di saat ini itu Astra. Lalu ya sejauh ini mungkin baru Astra ya yang mungkin saya pikir yang pantas jadi core di porto saya. Saya baru punya 5 lot di AVG 4642, ya sudah floating profit. Namun masih ya saya belum oke ya, belum, bobotnya masih sangat kecil. Jadi dari keseluruhan saham yang saya miliki saat ini, saya mungkin akan menetapkan untuk maksimal hanya memiliki 8 saham. Ya mungkin jika ditambah ada peluang-peluang di IPO nanti paling 10 lah jadinya dalam satu porto. Lalu ada auto salah satu yang menarik, namun saya tidak akan menjadikan auto sebagai core karena ini saham defensif ya, menurut saya penting untuk dimiliki namun juga tidak terlalu bagus kalau menjadi mayoritas atau terlalu dominan di dalam porto karena sifatnya memang hanya dividen play. Lalu ada ITMG yang menurut saya sudah di bottom ya, area 20 sampai 22 ribu, menarik untuk dikoleksi. Sama seperti auto, ITMG juga menurut saya tidak patut untuk menjadi saham mayoritas karena ini siklikal dan juga hanya sebagai dividen play. Ya paling sekitar ya untuk posisi nanti tergantung ya, cuman tidak akan lebih besar dari core seperti ASI. Lalu ada power, sama seperti auto, ini menurut saya akan menjadi
dividend play. Saya ambil ketika ex dividen kemarin di bawah 700. Karena menurut saya selama di bawah 700 ini lumayan menarik. Lalu ada PTBA, sama seperti ITMG, hanya dividen play, tidak akan terlalu dominan di porto saya. Butuh diversifikasi, paling tidak saya akan memiliki 3-4 saham batubara. TPMA juga sama, dan Ultra Jaya menarik bagi saya karena saat ini periode buyback akan berakhir dan harga terendah sejak periode buyback, dan juga dalam 5 tahun terakhir ini adalah harga terendah. Jadi cukup menarik. Selama ini saya jarang melirik saham-saham consumer good, karena selama ini dividen adalah hal yang paling utama bagi saya. Namun setelah saya berpikir ini memiliki potensi capital gain yang lumayan oke, jadi saya masuk ya walaupun belum banyak ya. Dan juga semoga memang kinerjanya terus meningkat, karena ini juga salah satu pemain utama di susu UHT. Market share-nya juga oke ya, masih sekitar 70%-an. Dan juga biasanya selama ini saya selalu melihat WLTJ ini selalu dihargai dengan PBV yang lumayan, dimana saat ini PBV-nya di bawah PBV biasanya ya, bahkan berada di bawah standar deviation 1. Lalu ada UNTR, ya mirip dengan ITMG, mungkin ini menjadi salah satu diversifikasi saya di batubara ya. UNTR, PTBA, ITMG tidak akan menjadi mayoritas di porto saya, tapi akan terus saya keep dengan batasan-batasan yang saya buat. Secara keseluruhan memang stok atau saham floating profit ya saat ini di 1,6%. Ya bisa dikatakan lumayan, namun ini saya baru masuk, belum bisa dikatakan aman ya. Namun saya sudah menyiapkan cash yang tebal untuk menambalnya ya. Terakhir obligasi seperti biasa masih terus menjadi penenang bagi saya. Setiap kuartal memberikan imbal hasil yang memuaskan tanpa peduli keadaan di IHSG. Jadi saat ini meningkat. Floating profitnya itu sekitar 1,5 juta, di mana itu adalah 3,1% dari keseluruhan obligasi yang saya miliki. Ini akan bertambah nanti menjadi sekitar maksimal 12 obligasi ya. Khususnya suku, saya hanya mengincar suku. Dari keseluruhan ini mungkin masih ada beberapa obligasi yang non syariah, namun itu saya mungkin akan menunggu tanggalnya habis sambil nunggu jatuh tempo ya, karena obligasi ini tidak mudah untuk menjual. Namun saya sudah kontak ke sekuritas untuk mencari pembeli. Syukur-syukur nanti ada yang beli, jadi saya bisa lebih benar-benar murni investasi saya berbasis syariah. Apa lagi ya? Cukup ya. Sepertinya ini adalah hal besar yang akan saya lakukan ke depan. Semoga ini menjadi berkah dan menjadi hal baik juga tentunya. Namun jika teman-teman memiliki saran atau apapun itu, silakan komen
Itu juga mungkin membantu saya. Kita akan sharing di kolom komentar. Selamat beraktivitas kembali. Semoga investasi teman-teman sesuai dengan planning, berkembang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.